Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan melakukan pembahasan UHA Matematika kelas 3 ya, yang kemarin sudah kita laksanakan. Oke, yang pertama kita UHA tentang pecahan dulu. Yang kemarin ya, pecahan, satuan panjang, waktu, dan berat. Oke, yang pertama, berapakah nilai pecahan pada gambar di bawah ini? Coba dilihat gambarnya, yang diarsir ada berapa? Ada 3 bagian yang diarsir. Nah, dari berapa bagian? Dari 1, 2, 3, 4. Berarti berapa lambang bilangannya? Yaitu nilai pecahannya adalah 3/4. Oke. Kemudian selanjutnya, kue yang menunjukkan lambang bilangan pecahan 1/2, yaitu yang mana? Yang 1/2. Satu kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang mana? Yaitu yang opsi kedua. Oke, kita lanjut. Ryan memiliki 1 kue besar yang akan dibagi ke 6 temannya. Masing-masing mendapatkan 1 bagian yang sama besar. Berapakah lambang bilangan pecahan yang akan diterima teman Ryan? Nah, ada 1 kue besar dibagi ke 6 temannya. Satu kue dibagi 6, masing-masing mendapatkan 1 bagian. Nah, berarti masing-masing temannya Ryan mendapatkan 1 yang sama besar. Jadi 1 potongan dari 6 potongan lainnya. Berarti berapa yang mana? Yang 1/6. Coba kita lihat. Nah, oke, selanjutnya yaitu 3 jam sama dengan titik-titik menit. 3 jam. 3 jam, 1 jam itu ada 60 menit. Jadi 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Yang mana 180 menit? Yaitu opsi ketiga. Oke, kita lanjut. 40 menit sama dengan titik-titik detik. 40 menit dikali 60, berarti berapa? 4 dikali 6, 24. Nah, nolnya ada 2, berarti 2400 detik. Ada 2400 detik, kita lihat. Oke, jawabannya yang oke, kita lanjut. Selanjutnya, Windy bersepeda dengan Rani selama 120 menit dan beristirahat selama 60 menit. Berapa jam Windy dan Rani bersepeda? Nah, di sini hati-hati ya. Yang ditanyakan adalah yang bersepeda. Yang bersepeda Rani dan Windy berapa menit? Ada 120 menit. Nah, yang ditanyakan berapa jam? Nah, 120 menit itu dibagi 60, karena 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 120 menit itu berarti ada 2 jam atau 2 dikali 60. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, yang mana? Yang nomor 3. Yang nomor 2. Kemudian hari ini kakek berulang tahun yang ke-624 bulan. Nah, berapa tahun umur kakek? Nah, ini bagaimana? 624 bulan, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, 624 bulan ini dibagi 12. Kenapa kok dibagi 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. 624 dibagi 12. Berapa ya? Hasilnya adalah 52. Oke, kita lanjut. 7 hektometer. Oh, ini yang 7 hektometer ini untuk bonus ya. Kemudian kita lanjut ke Tono dan Ardi berjalan mengelilingi taman bunga. Tak terasa mereka berjalan sepanjang 13.000 meter selama 6 jam. Berapa kilometer mereka berdua berjalan? 13.000 meter. Dari meter kita naik ke, yang ditanyakan adalah kilometer. Naik berapa tingkat? Naik ke dekameter, naik ke hektometer, naik ke kilometer. Nah, berarti ada 4. Nah, ada 4, berarti kalau 4 nolnya hilang. 1, 2, 3.
Tono dan Ardi berjalan mengelilingi taman bunga. Tak terasa mereka berjalan selama 13.000 meter. Selama 6 jam. Berapa kilometer mereka berdua berjalan? Nah, dari 13.000 meter naik berapa ya? Naik 1 ke dekameter, 2 ke hektometer, 3 ke kilometer. Nah, jadi ada naik 3 tingkat. Atau kita bisa menghitungnya langsung dikurangi nolnya 3. Jadi ada 13 kilo. Kita lihat, oke. Selanjutnya, ibu pergi ke pasar bersama kakak membeli sekarung seberat 500 dekagram. Berapa kilogram belanjaan ibu? 500 dekagram. Itu kita naik ke hektogram, naik lagi ke kilogram. Naik berapa tingkat? Naik 2 tingkat. Atau nolnya bisa dibagi 100, atau bisa dengan mudah kita nolnya dikurangi 2. Jadi tinggal berapa? 5 kilogram. Nah, oke, sekian pembahasan UH yang pecahan. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke UH sudut dan bangun datar. Nah, contoh nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan salah satu jenis sudut, yaitu sudut apa? Sudut lancip. Nah, di sini ada jebakan ya, jadi anak-anak harus hati-hati. Banyak yang memilih sidut. Nah, dibaca, hati-hati, ada sidut, ada sudut. Nah, yang mana yang benar? Ada sudut. Yang benar adalah sudut lancip. Kemudian yang nomor 2, di bawah ini adalah sudut siku-siku. Nama sudut tersebut adalah sudut apa? CBA atau sudut ABC. Yang mana? Yang opsi nomor 3. Lanjut, berikut adalah ciri dari sudut tumpul. Kecuali, ini untuk bonus ya kemarin. Kemudian Aisyah memperhatikan pintu kamarnya, matanya menatap pojok pintu tersebut, dan setelah diukur dengan penggaris busur, ia memiliki busur besar sudut 90 derajat yang biasanya disebut apa? Kalau misalkan besarnya 90 derajat biasanya disebut sudut siku-siku. Oke, lanjut. Ashraf memiliki penggaris yang berbentuk segitiga yang memiliki 2 sudut yang sama besar. Sudut apakah itu? Segitiga yang mempunyai 2 sudut yang sama besar. Nah, di sini banyak yang salah konsep ya. Sudut apa yang segitiga apa yang memiliki 2 sudut yang sama besar? Kalau perbedaan antara segitiga siku-siku itu semua sudutnya berbeda besarnya. Kemudian kalau sudut segitiga sama kaki itu mempunyai 2 sudut yang sama besar karena dia punya 1 simetri lipat. Kemudian kalau kalau segitiga segitiga sama sisi itu semua sudutnya sama atau 3 sudutnya itu sama. Nah, dari ciri-ciri di atas memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, kira-kira sudut apa ya itu? Kalau ada di segitiga, sudut lancip. Oke, kemudian lanjut kita ke gambar berikutnya. Gambar di bawah ini memiliki ciri-ciri sebagai yang mana? Itu adalah gambar segitiga sama sisi, memiliki 3 sudut dengan 2 sudut yang sama besar. Ini adalah sudut segitiga sama kaki ya, memiliki 1 sisi yang tegak lurus. Ini adalah ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Kemudian memiliki 3 sudut yang sama besar, memiliki 4 sudut yang sama besar. Nah, yang mana kira-kira? Yang nomor 3 atau poin yang ketiga. Kemudian kita lanjut. Hasan bermain layang-layang bersama teman-temannya atau 2 orang temannya. Ketika beristirahat mereka mengamati bentuk layang-layang Hasan yang terbang di tengah awan. Berapa sisi yang dimiliki layang-layang milik Hasan? Sisi yang dimiliki ada berapa? Kita lihat. Yang pertama ada 4 sisi sama besar. Oke, layang-layang tidak ada sisi yang sama besar ya. 4 sisi dengan 3 sisi yang sama panjang. Oke, belum sesuai. 4 sisi yang saling berhadapan. Oke, ada 2 pasang sisi ya kalau misalkan layang-layang. Kemudian yang terakhir ada 4 sisi dengan 2 sisi berhadapan yang sama besar. Kita lihat, dia mempunyai 4 sisi dengan 2 sisi yang berhadapan sama besar. Oke, berarti jawabannya yang
itu. Kemudian selanjutnya, sebuah kelas memiliki satu papan tulis yang berbentuk persegi panjang. Para siswa mengamati papan tulis tersebut yang ternyata memiliki berapa? Kalau papan tulis persegi panjang memiliki berapa sisi? Memiliki 4 sisi. Kita lihat. Oke, benar. Kemudian untuk yang ini kemarin untuk bonus ya. Kemudian berikut adalah ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Kecuali, coba diperhatikan, segitiga siku-siku. Apa saja segitiga siku-siku ciri-cirinya? Memiliki 3 sudut yang sama besar. Ini adalah ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Kemudian memiliki 3 sudut. Oke, segitiga siku-siku itu mempunyai 3 sudut. Kemudian memiliki 3 sisi. Oke, segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Kemudian segitiga siku-siku juga memiliki sisi yang tegak lurus. Nah, kecuali yang mana? Yang memiliki 3 sudut yang sama besar. Oke. Kemudian lanjut ke UH operasi hitung campuran. Nah, untuk yang soal yang pertama ya, kita lihat dulu yang pertama. 121 dibagi 11 dikali 10. Nah, di sini ada pembagian dan ada perkalian. Kalau seperti ini dikerjakan dari depan dulu. Yang dari depan dulu ya, 121 dibagi 11. Berapa hasilnya? Kita melakukan dulu di sini saya coret-coret ya. 11 1 11 1 1 1 11. Nah, 11 dikali 10 sama dengan hasilnya adalah 110. Oke, kemudian di sini 22 dikali 8 ditambah 3. Nah, karena ada di dalam kurung, maka didahulukan yang di dalam kurung dulu. 8 tambah 3 berapa hasilnya? 11. Nah, 22 kali 11. Oke, 22 dikali 11. 2 dikali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 1, 2. Hasilnya adalah 242. Nah, berhasilnya 242. Kemudian untuk yang nomor 3, Pak Tani memiliki 400 kg padi basah. Setelah dijemur berkurang 200 kg. Padi kering itu dimasukkan ke dalam karung besar. Setiap karung memuat 10 kg padi. Berapa buah karung yang diperlukan untuk menyimpan padi kering itu? Nah, di sini dari 400 dikurangi dulu karena setelah dijemur maka dikurangi 200. Berapa hasilnya? 200. Oke, 200 kemudian baru dibagi setiap karung memuat 10 kg padi dibagi 10. Berapa hasilnya? Hasilnya 200 dibagi 10 adalah 20. Jadi berapa buah karung yang diperlukan untuk menyimpan padi kering itu? Yang dibutuhkan adalah 20 karung. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Budi mempunyai 10 kotak berisi kelereng. Setiap kotak berisi 15 kelereng. Kemudian diambil 12 kelereng untuk bermain. Berapa sisa kelereng Budi? Nah, pertama Budi mempunyai 10 kotak kelereng. Setiap kotaknya ada 15. Jadi di sini ada 10 kotak. Setiap kotaknya ada 15. Nah, berapa hasilnya? 10 dikali 15 adalah 150. Nah, kemudian diambil 12 kelereng untuk bermain. Diambil 12, berapa hasilnya? 150 dikurangi 12, hasilnya adalah 138. Hasilnya ada jadi berapa sisa kelereng Budi? Sisanya ada 138 kelereng. Nah, kemudian soal yang terakhir. Di gudang KUD ada 8 karung beras. Setiap karung berisi 25 kg beras. Beras itu akan disalurkan kepada 10 orang pembeli. Berapa kilogram bagian setiap orang? Nah, pertama ada 8 karung beras. Nah, masing-masing karung itu isinya 25 kg. Berarti 8 karung dikali 25 kg. Berapa hasilnya? 25 dikali 8. 5 dikali 8, 40. 2 dikali 8, 16. 16 tambah 4, 20. Nah, berarti ada 200 kg beras ya. Nah, 200 kg beras ini akan disalurkan pada 10 orang pembeli. Berarti dibagi 10 karena akan dibagikan. Berapa kilogram bagian tiap orang? 200 kg dibagi 10 ada berapa? Nah, ada 20
kilogram. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.